podcast Purwodadi Bercerita. Halo semuanya, perkenalkan aku Rubina Rafni. Pada siang hari ini aku membawakan satu topik mengenai pembangunan yang ada di Kampung Linggang Purwodadi. Jadi guys, topik pada siang hari ini itu aku akan membahas bersama Mas Rizky tentang sejauh mana sih pembangunan yang ada di Kampung Linggang Purwodadi dari tahun 2024 sampai rencana mereka ke tahun 2025. Iya, jadi Mas mungkin bisa langsung kali ya. Gimana nih Mas? 2024 Iya, mungkin dari aja gitu. dari 2024 dulu lah ya. Oke. Gimana perkembangannya? Baik, selama 2024 kita sebagai warga Lingkungan Purwodadi pasti sudah familiar sekali, sudah apa ya? Kayaknya udah nggak asing lagi sama program ketahanan pangan kita di agrowisata ya, di RT 4 di belakang rumah adat. Di situ memang salah satu pembangunan yang cukup banyak menyerap dari anggaran desa. Kurang lebihnya kalau kita melihat di plang yang di sana itu kan ada plang ini nih, plang pekerjaan. Nah, itu totalnya sekitar 250 juta. Jadi pembangunan salah satu yang terbesar untuk Kampung Lingkungan Purwodadi ada di proyek agrowisata. Kemudian ada beberapa pembangunan di Kampung Lingkungan Purwodadi. Yang pertama ada semenisasi di RT 1 di Jalan Pemandian ya. Kalau kita mungkin mau ke Kalikulon yang tadinya tuh jalannya Rusak gitu ya. sekarang masyarakat sudah bisa menikmati dengan jalan semenisasi yang mulus. Terus yang kedua yang sudah kemudian pemerintah Kampung Lingkungan Purwodadi ada pembangunan di RT 5 di Jalan Serap 5 tuh. Emang jalan namanya jalannya kayaknya mungkin belum spesifik, cuman di situ ada gang, ada Serap Prima di situ lah ya kan, udah pasti tahu. Di situ ada semenisasi sekitar mungkin 100 meter. Itu baru tahun 2024 Ya, dibangunnya Mas? Baru tahun 2024. Jadi masih ada beberapa mungkin ruas yang belum ya. Jadi kalau kita lihat di RT 5 tuh masih ada kayak space yang belum disemenisasi. Ada juga beberapa pembagian yang mungkin sudah dirasakan oleh masyarakat kampung nih. Yang pertama kali dibagikan di kepemimpinan Pak Supri ini ada lampu. Kalau kita tadinya Purwodadi kalau setiap malam mungkin kalau kita lewat gelap ya. Sekarang Purwodadi jauh lebih indah kalau kita lewat jalan-jalan Mapa ya Purwodadi. Oke. Lampu LED strip yang dibagikan ke warga yang ada yang warnanya putih dan merah. Jadi kalau kita melihat misalnya kita ada punya drone, kita malam ngedrone itu view-nya Lingkungan Purwodadi itu rame gitu modelnya. Jadi nggak sepi lagi. Gitu ya Mas ya. Terus juga pembagian yang kedua itu ada jeruk. Kemarin Ruby dapat gak jeruk? Dapat. Ya, pohon yang masih agak kecil-kecil tuh ya. Sama di rumah saya juga masih di tanah tuh masih agak kecil gitu. Jadi masih dalam proses growing up, tumbuh. Jadi harapannya dengan bibit jeruk yang dibagi ke warga itu, yang pertama bisa tumbuh dengan subur, dan yang kedua bisa nanti kalau berbuah, buahnya banyak, nanti bisa diakomodir oleh desa, bisa juga nanti melalui bungka. Kedepannya sih harapannya seperti itu. Produktivitas jeruk dalam kampung ini bagus. Cuman ya namanya rencana ya. Kita nggak tahu kedepannya nanti seperti apa, karena kalau kita ngelihat sekarang mungkin jeruknya masih belum kelihatan, masih banyak kecil sekali. masih kecil-kecil sekali. Oke, tadi udah jeruk, kita udah nih ya udah dibagi masyarakat. Oke, terus juga yang selanjutnya ada pembagian pupuk. Kemarin sudah ini dibagi ya pupuk yang kemarin yang sempat ditumpuk di sini di depannya. Tapi kalau untuk pupuk itu Mas, dia memang cuma beberapa orang saja yang dapat atau memang satu kampung nih ada? Kemarin kalau pupuk itu memang dibagi per kelompok. Jadi kelompok yang ada di Lingkungan Purwodadi kemarin diminta untuk membuat pengajuan permohonan ke kampung. Jadi nanti diproses oleh kampung, beberapa kelompok yang sudah mengajukan pasti mendapat pupuk. Salah satunya ada pupuk kandang, pupuk urea, NPK, nah itu dapat dari kampung. Seperti itu. Berarti itu juga untuk ini ya, membantu ekonomi para petani yang ada di Kampung Lingkungan Purwodadi. Salah satunya juga seperti itu, dan yang selanjutnya juga tetap kita dalam program ketahanan pangan. Artinya dengan pembagian pupuk tersebut bisa mendukung ketahanan pangan di desa.
Terus kalau misalnya nih Mas, kita kan ya kayak Mas yang bilang tadi ya, kita udah familiar sama taman agrowisata kita nih. Yang pertama kali mencetuskan untuk adanya taman itu tuh gimana sih Mas? Atau Sebetulnya sejarahnya itu oke. seperti apa? Sebetulnya bukan konsepnya bukan seperti taman ya. Mhm, Memang sebetulnya itu program dari kepemimpinan sebelumnya dari Pak Umar itu memang sudah dicanangkan untuk ada yang namanya di situ ketahanan pangan. mhm. Terus di zamannya Pak Petinggi, Pak Suprianto, itu memang langsung digalakan untuk agrowisata. Jadi kedepannya harapannya untuk Pak Petinggi yang sekarang Pak Suprianto dengan adanya agrowisata itu nanti ada wisata, masyarakat dari luar bisa datang ke kampung kita sehingga ada yang namanya pendapatan asli desa atau PAD. Jadi ketika PAD itu ada, maka diharapkan kampung itu bisa mandiri dan sejahtera seperti itu. Oh, berarti sesuai sama slogannya ya Mas ya? Ya, Madani, Purwadi Madani. Oke, balik lagi nih Mas ke wisata agrowisata kita nih ya. Kira-kira nanti sudah ada gambaran belum? Itu nanti tamannya tuh atau wisatanya mau dijadikan seperti apa? Mungkin ada banyak restorannya, ada bebek-bebekannya, atau pemandiannya ya kan? Oke, salah satunya emang benar nanti ada mungkin ada beberapa tempat makan di mana gitu di mana pemerintah juga melibatkan UMKM gitu. Nah, nanti juga di parkiran tuh yang sekarang mungkin ada tanaman lompong ya. Apa sih lompong kayak keladi. Iya. Nah, itu untuk ketahanan pangan juga di situ mungkin nanti ada beberapa stand makanan di situ yang nanti bisa diisi oleh UMKM di Kampung Dadi. Juga nanti nih ada ini Sky Sky ini warung kayak Kayak di atas melayang gitu. gitu. Ah, mungkin nanti Melayang. dibuat agak tinggi gitu warung makannya bisa buat melihat view-nya Oh, jadi kolam-kolam gitu. kayak di atas bukit gitu ya. Gitu. Terus untuk kemajuan UMKM sendiri nih Mas, gimana sih sudah sampai mana sih pemerintah kampung membawa UMKM Kampung Linggang Purwodadi ini? Salah satu bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah Kabupaten Purwodadi adalah bagaimana kita mendorong UMKM. Salah satunya kemarin kita dari pemerintah Kabupaten Purwodadi ikut Expo nih, Expo BUMDes Kaltim. Jadi kebetulan Lingkang Purwodadi mewakili Kutai Barat dari 3 desa, salah satunya Lingkang Purwodadi itu untuk hadir mengikuti Expo di atrium lantai 3 kalau nggak salah di Big Mall. Jadi Samarinda selama 3 hari. Jadi membawa produk-produk UMKM dari Lingkang Purwodadi kayak apa sih lanting, kerupuk singkong, kerupuk ini keripik sama kerupuk ya. Nah, oke, jadi itu dibawa semua ke sana. Kayak jamu juga ada kita bawa. Jadi produk-produk unggulan dari Kampung Lingkang Purwodadi itu kita kenalkan di sana. Alhamdulillahnya juga Rame selama 3 hari peminatnya. rame, jadi habis gitu. Kemarin kita bawa 1 mobil itu habis, nilainya habis gitu. Jadi benar-benar ludes. Jadi artinya produknya Lingkang Purwodadi ini nggak kalah gitu Nggak kalah keren sama produk-produk modern sekarang ya. sekali. Terus kalau untuk pelayanan publik nih Mas, sekarang Kampung Linggang Purwodadi itu sudah ada apa aja? Misal seperti website yang bisa kita kunjungin karena kan sekarang orang tuh paling males banget ya kalau suruh ngurus surat-surat menyurat itu, apalagi harus pergi datang langsung ke tempat kita nih nggak punya waktu gitu Mas. Untuk beberapa yang lalu ya kita sempat kalau buka Facebook pasti ada yang iklan layanan surat online. Iya. Oke. Jadi memang hari ini pemerintah Kabupaten Purwodadi mencoba meringkas gitu. Artinya membuat simple. Masyarakat misalnya yang tidak mau datang ke kantor menunggu lama tuh cukup bukain Lingkang Purwodadi, klik yang layanan online, klik surat online. Nah, jadi tinggal pilih apa nih surat yang mau dibuat. Kayak surat pengantar nikah nih, sekarang bisa nih secara online. Surat domisili atau mungkin beberapa surat yang lain bisa diakses online di lingkangpurwodadi.com. Jadi lebih mudah. Jadi masyarakat nggak perlu misalnya datang ke sini nunggu terlalu lama gitu. Mending dari rumah ngisi form online sambil nunggu ngapain gitu nanti dikonfirmasi oleh pihak kampung bahwa suratnya sudah jadi. Gitu. Jadi lebih Nah, menghemat waktu. ya nggak capek lah. Misalnya kita harus nunggu ke kantor segala gitu. Gitu. Tapi Mas, aku penasaran deh sama yang surat layanan online tadi. Kalau misalnya kita mau bikin kayak SIM gitu tuh,
kayak surat-suratnya itu diurus dari kampung juga atau memang nanti kita mandiri aja ngurusnya gitu? Kayak kalau misalnya kayak SIM, KTP. Iya SIM, KTP, kan kita jauh nih harus ngurus pergi ke. mungkin SKCK juga kali ya. Iya, betul. Kalau misalnya dari kampung itu, kampung hanya membuat sebatas pengantar. Kalau misalnya membuatnya harus tetap ke misalnya ke SKCK, kita harus ke apa sih? Polsek. Polsek Barong Tongko. Nah, kita ke sana. Misalnya kalau SIM, kita mungkin pengantar dari desa, langsung kita datang ke Polres. Jadi seperti itu alur birokrasinya. Jadi tidak juga bisa kampung harus mengeluarkan SIM dari sini, nggak bisa. Tetap mungkin kampung mau fasilitasi surat pengantar saja. Lalu untuk pelayanan kesehatan nih Mas, tadi kan kita masalah ketahanan pangan sudah. Jadi kalau misalnya masyarakat nih mau berobat di pustu itu gratis, cukup dengan membawa BPJS. Karena memang hari ini pemerintah juga memfasilitasi kesehatan khususnya masyarakat Kampung Purdadi. Kalau misalnya mau berobat bisa langsung ke pustu. Jadi kalau BPJS nanti ditanya nih nomor BPJS-nya berapa, langsung habis itu ditanyain keluhannya apa. Setelah ditanya keluhan, nanti mungkin beberapa treatment dari Bu Bidan dikasih obat. Jadi tidak perlu jauh langsung ke Bigung, cukup ke pustu Lingkang Purdadi bisa dilayani. Bidang kesehatan ini selain pustu ada lagi nggak Mas? Selain pustu tuh bidang kesehatan di Kabupaten Purdadi setiap bulan selama 2024 nih, yang selalu rutin itu ada yang namanya pos bindu sama pos yandu. Jadi pos bindu itu salah satunya sasarannya untuk ibu-ibu, bapak-bapak atau lansia yang kemudian pingin cek nih misalnya kayak gula darah, mungkin kolesterol segala macam. Nah, itu bisa difasilitasi oleh desa. Dan yang kedua itu ada posyandu yang setiap bulannya juga pasti diadakan oleh pemerintah kampung. Salah satunya untuk ibu-ibu dan balita gitu. Jadi untuk berat badan segala macam, nah itu nanti dicek di situ semua. Jadi itu salah satu bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Purdadi untuk selalu menjaga nih agar warganya tetap sehat gitu. Selain pustu, nah, seperti itu. Tapi nanti kira-kira di 2025 nih ada posyandu remaja nggak sih Mas? Karena gini ya, kita nih mau ikut yang ibu-ibu nanti dibilang ketuaan, tapi nanti kalau misalnya kita yang anak-anak, tapi umur kita sudah bukan anak-anak lagi gitu nanti. Gimana Mas? Kalau mungkin untuk masalah posyandu remaja itu belum ada mungkin terfikirkan. Tapi memang kalau selama ini kalau misalnya teman-teman dari remaja mau ikut itu bisa langsung ikut gabung aja ke Posbindu, tidak perlu mungkin merasa bahwa nanti kayak orang tua enggak. Berarti Langsung nimbrung aja di situ. Jadi nanti daftar di situ. Nanti ya langsung dilayani oleh tenaga kesehatan yang sudah ahli di bidangnya. Gitu. Oke Mas, tadi kan kita sudah bahas masalah pendidikan, lalu ada kesehatan, lalu pembangunan, lalu juga ada ekonomi dan UMKM Kampung Linggang Purwodadi. Selanjutnya nih Mas, bagaimana sih Kampung Linggang Purwodadi ini meningkatkan tradisi atau kesenian yang ada di kampung? Oke, jadi salah satu bentuk untuk meningkatkan, salah satunya juga menjaga ya kelestarian dan kesenian yang ada di Linggang Purwodadi. Juga yang pertama, setiap tahun Kabupaten Purwodadi ini ada dana yang salah satunya diperuntukkan oleh untuk kesenian. Terus juga yang kedua, harapannya kita sudah mempunyai rumah adat yang di RT 4 sini dekat agrowisata juga. Nanti kedepannya juga harapannya bisa ada sanggar seni di situ. Mungkin nanti kita bisa cari tutor atau pelatih gitu. Jadi kita mengumpulkan anak-anak di situ, kita bisa mungkin belajar tari-tarian gitu yang nanti hasil dari sanggar seni sana bisa dikolaborasikan setiap ada event di Kampung Linggang Purdadi. Misalnya di hari ulang tahun nanti bisa nih anak-anak yang sudah berlatih di sanggar seni bisa perform atau tampil di pentas malam puncak ulang tahun kampung ataupun di puncaknya hari-hari biasa yang hari-hari sering ngerayakan gitu ya Mas. 17 Agustusan salah satunya gitu. Lalu untuk rencana kita nih Mas, pemerintah desa di tahun 2025 nih apa? Rencana 2025 salah satu yang mungkin kita canangkan, yang pertama tetap kita selalu follow up untuk kegiatan ketapang agrowisata tetap digalakkan oleh pemerintah. Jadi
menepis segala stigma negatif ya. Misalnya dari mungkin agrowisata dibangun 250 juta nanti nggak jadi apa-apa. Nggak. Dari pemerintah desa tetap memfollow up, mengusahakan bagaimanapun caranya agrowisata itu harus ada, harus terrealisasi karena satu untuk PAD desa. Ketika agrowisata itu bisa berjalan, maka otomatis mungkin beberapa perekonomian masyarakat juga ikut terangkat dengan adanya agrowisata. Terus juga yang kedua, program selanjutnya yang direncanakan oleh pemerintah desa adalah sport center, jogging track di lapangan. Oh, jadi nanti lapangan tuh yang pinggir-pinggirnya mau dibangun. Iya benar sekali. Jadi misalnya kalau Ruby pernah ke Samarinda tuh, pernah jogging di Sempaja. Nah, jadi setiap pagi nanti misalnya seandainya nanti ada jogging track, jadi masyarakat setiap pagi bisa jogging di situ. Atau mungkin nanti juga pemerintah bisa memfasilitasi agenda Car Free Day. Setiap hari Minggu, mungkin sebulan bisa 2 kali gitu Car Free Day di Linggang Purwodadi, di mana nanti misalnya kita melibatkan UMKM yang ada di Linggang Purwodadi, masyarakat bisa berjualan di situ. Ada wisata belanja, ada yang jogging, mungkin ada juga diisi dengan beberapa live akustik musik gitu untuk menghibur. Jadi benar-benar misalnya Car Free Day-nya kayak di kota lah. Jadi harapannya juga untuk di Linggang Bigung ya, di kecamatan Linggang Bigung khususnya ke Linggang Purwodadi yang pertama mungkin jika nanti jogging track-nya itu terrealisasi. Untuk jogging track sendiri, Purwodadi ini berencana mungkin insya Allah akan berkolaborasi dengan Dispora. Nah, jadi untuk pembangunannya nanti berkolaborasi dengan Dispora gitu. Jadi tidak, harapannya juga yang pertama sih kalau kita membangun jogging track itu biar tidak terlalu membebani mungkin anggaran desa. Jadi pemerintah berinisiasi untuk naik ke atas ke dinas ya, berkoordinasi dengan Dispora. Gimana nih caranya jogging track ini bisa terrealisasi di Linggang Purwodadi. Begitu. Tapi kalau untuk yang sekarang ada nih Mas, untuk perawatannya itu dari kampung memang ada menganggarkan dana atau tidak? Kalau kedepannya untuk perawatan pasti ada anggarannya. Salah satunya mungkin hari ini lapangan ya. Lapangan setiap tahun itu dianggarkan oleh pemerintah kampung. Kalau di tahun 2024 untuk perawatan lapangan sepak bola itu ada. Nah, tapi juga berkala ya. Jadi nggak misalnya setiap bulan, nggak. Mungkin beberapa bulan sekali itu nanti baru ada perawatan. Terus nih Mas, bisa nggak nih kira-kira di spoiler dulu nih, tahun depan di Kampung Linggang Purwodadi mau ada event apa aja? Karena selain HUT kampung tadi ya, itu kan sudah pasti rutinitas kita setiap tahunnya pasti meriah gitu kan. Nah, bisa nggak di spoiler nih, kira-kira ada hal menarik apa sih tentang Purwodadi di tahun depan? Kalau tahun depan pasti ya, kalau event kayak ulang tahun pasti kita akan selalu meriah. Karena memang setiap tahun Linggang Purwodadi nggak pernah luput nih. Pasti kita dari pemerintah desa mengusahakan karena namanya hari lahir akan dirayakan dengan semeriah mungkin. Juga yang kedua pasti ada event 17 Agustus yang selalu kita peringati. Sudah rutin pasti ya setiap tahunnya. Jadi PEDA untuk tahun 2025 tuan rumahnya adalah Kutai Barat. Ya, itu skupnya untuk tingkat provinsi. Jadi kebetulan salah satu desa yang akan dikunjungi adalah Linggang Purwodadi. Karena memang Linggang Purwodadi ini adalah desa yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi desa pangan gitu. Jadi kenapa memang hari ini pemerintah Kabupaten Linggang Purwodadi terus mensupport untuk masyarakat gimana caranya bisa menjadi desa tahanan pangan, salah satunya agrowisata. Oke, di situ. Jadi bukti keseriusan pemerintah untuk ketahanan pangan di Linggang Purwodadi. Itu berarti acaranya tahun ini, Mas? Ya, tahun ini, tahun 2025. Orangnya kira-kira berapa? Berapa banyak orangnya? Kalau berapa banyaknya sih mungkin ribuan ya yang ada, yang mungkin hadir di Kutai Barat. Wow. Tapi juga nggak pasti semua peserta itu datang ke Linggang Purwodadi. Mungkin ada beberapa sebagian mungkin yang mengunjungi Kampung Linggang Purwodadi. Kayak apa sih Kampung Linggang Purwodadi selama 2024 persiapan untuk ketahanan pangannya gitu. Pertanyaannya seperti apa? Nanti mungkin
dari petani-petani yang ada di luar sana yang kumpul di Kutai Barat, mungkin datang ke sini untuk melihat itu. Gitu. Oke. Menarik ya guys. Menarik sekali. Jadi salah satu event terbesar nih di Kutai Barat tahun ini itu Peda. Terus kampung kita untuk jadi tuan rumahnya. Cukup luar biasa gitu. Iya benar. Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Harapannya nih di tahun 2025 untuk pemerintah desa Kampung Ligang Purwodadi. Harapan untuk pemerintah Kabupaten Linggang Purwodadi adalah untuk 2025 ya. Yang pertama juga itu agrowisata. Harapannya juga terus kita bisa memfollow up bagaimana caranya agrowisata bisa terrealisasi, bisa berjalan dan kemudian bisa menghasilkan PAD dan juga bisa mengangkat perekonomian masyarakat Kampung Linggang Purwodadi. Juga yang selanjutnya sih untuk agenda-agenda kampung harapan juga di 2025 bisa terrealisasi dengan lancar tanpa hambatan dan bisa membawa kemajuan bagi Kampung Linggang Purwodadi. Amin. Ya namanya juga manusia boy. Kita cuma Oke, bisa dikat ya. merencanakan karena kami manusia bukan nabi boy gitu. Oke guys, mungkin sudah cukup sekian pembahasan aku dan Mas Rizky pada siang hari ini. So, bye bye. Oh gitu ya closingnya.